Malah buat main-main nih, sistem kamera pro 3 kali lebih pro. Oke, ini yang keren pemandangannya sih kalau ini bukan kamera, atau kameranya juga keren ya, tapi ini pemandangannya keren banget. Nah ini kecipratan santuy. Oke, kembali lagi di channel Teknotap, komen Tekno suka-suka. Jadi kali ini kita akan menjelajah dan membandingkan website dari masing-masing perusahaan smartphone ya. Di sini ada Apple, Samsung, Xiaomi, Realme, dan Vivo. Ya, merek lain nanti menyusul kemudian, tapi kita akan fokus di 5 smartphone ini. Kita akan jalan-jalan ke situs resminya. Gimana sih tiap perusahaan ini menunjukkan atau memberikan panggung melalui websitenya masing-masing supaya customer ini bisa membandingkan dan bisa melihat seberapa bagus sih produk yang mereka tawarkan melalui websitenya masing-masing. Nah, kita pertama ini akan cek dulu mungkin dari yang paling mahal dulu ya, yang selalu jadi icon dan sering ditiru juga konsep-konsep desainnya dan sebagainya. Oke, ini ada 5 ya. Kita mulai dari yang, oh ya, ngomong-ngomong ini kita juga pakai alamat website yang fokus di ini ya, yang lokal, yang apple.com/id, ini juga ID, yang khusus Indonesia ini juga ID dan ID juga Indonesia. Jadi bahasanya bahasa Indonesia. Oke, kita masuk ke iPhone. Oke, iPhone, dan kita juga pilih yang paling baru aja ya, iPhone 11 Pro. Nah, tampilannya dia hitam. Dark mode oke. Iya. Oke, gini ya. Oh, udah gitu aja. Tampilan awalnya kayak gitu. Jadi ada 3 kamera andalan. 1, 2, 3 ini mikrofonnya, kemudian ini lampu flashnya. Oke, kita geser lagi ke bawah. Ya, dan kini ada yang Pro. Sistem 3 kamera transformatif dan seterusnya. Ini ada jadi memang kalau website Apple itu dia sangat intuitif ya. Jadi penggunaannya tuh bisa dinikmati. Coba kita full screen aja dulu. Kita full screen. Oke, dan kini ada yang Pro. Ya, ini dia highlight lagi kameranya lagi-lagi. 1, 2, 3. Ini di zoom lebih dekat, kemudian ini secara utuh tampilannya seperti ini. Oke, wow, bisa gini ya, dibuka di bawahnya ternyata ada lagi lebih, lihat lebih dekat, ada 2 ukuran, 4 warna, desain baja, tahan kara, dan kaca. Mantap. Jadi untuk yang seri iPhone generasi mulai dari iPhone 8 kalau nggak salah itu depan dan belakangnya sekarang sudah menggunakan lapisan kaca. Wow, sistem kamera pro 3 kali lebih pro. Ini bisa gerak gini ya, bagus ya. Gimana sih bikinnya? Malah buat main-main nih, sistem kamera pro 3 kali lebih pro. Oke. Nah, rekam hingga 4 kali lebih banyak adegan. Dapat gambar indah dalam cahaya yang sangat rendah. Oh ya, ngomong-ngomong ini juga iPhone ini punya fitur yang bisa secara bersamaan semua kameranya ini pada saat pengambilan video ya bisa digunakan. Di nyalanya bareng, terus kita bisa milih perekamannya ini tiga-tiganya ini kamera nyala bareng, kemudian kita juga bisa lihat secara langsung gambar mana yang mau kita pakai, termasuk juga kamera depannya. Wow, ini kamera ultrawide. Oke, kamera ultrawide, jarak fokus. Wah, ini ya apa informatif sekali ya. Dan sangat fokus, simple memang, simple. Ini backgroundnya hitam, kemudian dari ini putih ke sini set. Oke, kamera ultrawide, kamera wide ya. Oke. Oh, kemudian yang ini telefoto. Oke, telefoto. Sip. Bidang diperluas. Ini kalau yang biasa ya. Ini yang telefoto. Kemudian ini yang gimana nih? Wide, ultra wide. Lihat bagaimana 3 kamera bisa bekerja bersama. Ini tak klik. 3 kamera terasa satu di tangan Anda. Oke. Oh, ini penjelasannya ya. Bisa diklik-klik nggak sih? Nggak bisa. Oke. Video 4K. Rekam, putar, zoom, potong, edit, terangkan. Sesuaikan. Bagus kan? Bisa gitu ya. Oh, langsung keluar HP-nya set. Iya, A13 Bionic zoom audio.
Oh, ini bisa. Oh, kalau videonya jadi bisa diedit langsung di dalam eh, sistem aplikasinya ya. Ultrawide semua terlihat. Oke. Wow. Bisa gini ya. Coba ulangi. Set. Iya. Ini yang keren pemandangannya sih kalau ini bukan kamera atau kameranya juga keren ya, tapi ini pemandangannya keren banget. Bebatuan gitu. Oke, ini main skateboard ya. Ultrawide. Wow, ultrawide juga di ruang sempit. Ultrawide itu emang membantu banget sih kalau kita foto mau ngefotoin rame-rame terus sempit gitu. Biasanya kan kalau kamera yang bukan ultrawide dia harus mundur sampai kita pepetin ke tembok, tapi kalau pakai ultrawide jadi bisa lebih memudahkan sih. Apple emang kalau milih foto buat di show saat keynote, kemudian di website itu memang bagus-bagus sih. Mode malam, nah ini fitur yang baru muncul di iPhone terbaru ini adalah mode malamnya ya. Yang mode malam non aktif, mode malam aktif, mode malam non aktif. Yang ini yang kiri, yang kanan ini mode malam aktif. Lumayan berbeda banget ya. Jadi ini mobilnya bisa kelihatan. Coba diterangin dikit. Ini mobilnya bisa kelihatan. Ini nggak terlalu kelihatan banget sih. Lihat teknologi canggih yang mendukung. Oh, lagi-lagi ini adalah sensor kameranya dan ini apa nih? Perangkat lunak cerdas dari A13 Bionic. Mode potret, karakter kuat pada potret Anda. Apa nih? Ini apa nih? Ini tumben kayak gini nih hitam putih. Oh iya, ini jadi putih ya. Backgroundnya tadi biru. Oh, ini ada backgroundnya, kemudian jadi putih polos. Iya, karena Apple juga punya teknologi mode potret yang dia bisa merubah backgroundnya bisa jadi putih ataupun hitam polos. Meskipun kita foto di background yang ada seperti ini, kayak gini nih. Nah, ini dia bisa motong ininya tuh halus banget gitu. Kalau di Photoshop, bagi yang sering pakai Photoshop kan tahu nih, ini motongnya tuh kan gini ini ya, diklik gitu, dihapus manual. Ada yang hapus magic sih, cuman nggak bisa halus. Tapi ini Apple di softwarenya secara by default udah bisa untuk menghilangkan backgroundnya. Dimanapun Anda menjepret, dapat mengubahnya menjadi potret gaya studio yang memukau. Ya sih, memukau banget, ini bagus. Tuh, mode hitam putihnya juga keren. Nah, ini nih. Terutama kalau misalkan rambut-rambut kayak gini sih yang agak susah kalau kita ngedit manual di Photoshop ya. Tapi iPhone bisa gitu. Keren sih. Siapa bilang foto Anda tidak bisa jadi lebih bagus? Oh, dengan teknologi HDR itu, wow, ini detailnya kelihatan banget sih, ini tajam. Oh, ini bisa diganti. Kita lihat foto yang lain. Ini fotonya gimana ya, kena air berarti. Oke, oh ini bisa ngunci. Kenapa harus selfie kalau bisa slow-fi? Slow-fi itu juga terbaru nih dari Apple yang dirilis di iPhone 11 Pro ini. Slow-fi itu slow motion selfie. Kita putar ulang. Jadi nggak cuman kamera belakangnya, ternyata sekarang kamera depannya bisa slow motion. Tapi selfie. Nggak terlalu begitu berguna juga kayaknya ya. Buat konten mungkin di Instagram. Layar Pro Super Retina XDR lebih kontras dibanding yang lainnya. Nggak ngerti sih ini. Neural Engine, Fusion 64-bit, GPU tercepat, pembelajaran mesin, Core ML3. Teknologinya pokoknya bagus lah kalau Apple tuh ya. Yang terdepan, yang paling terbaik lah di kelasnya. Oke, lompatan jauh, kekuatan baterai 1 jam tambahan saja begitu berarti, apalagi 5 jam. Oke. Menciptakan kaca yang lebih kuat memerlukan pemikiran besar dan dipikirkan hingga titik molekuler terkecil. Inilah kaca paling kuat di ponsel pintar depan dan belakang. Tapi kalau banyak reviewer bilang sih
meskipun kaca ya dia tetap kaca gitu yang bisa pecah. Jadi harus hati-hati juga sih. Kecipratan santai. Kalau Indonesia tuh kecipratan santuy harusnya nih. Santuy. Bisa diganti nggak sih? Santuy. Tapi kita bisa ganti ini sih, bentar-bentar. Kayaknya bisa ganti santuy deh. No. Nah, tetap tampilan web. Elements. Ini kita cari santai. Santuy. Nah, santuy udah berubah. Nih. Mana tadi? Nah ini, kecipratan santuy. Harusnya gini nih, kecipratan santuy. Aduh. Mana tadi? Nah ini, kecipratan santuy. Gitu, iPhone paling tahan air yang pernah ada. Kecipratan santuy. Jadi di iPhone 7 itu sudah bisa digunakan buat foto di kolam renang gitu. Kita agak ajak nyelam-nyelam dikit, tapi ya nggak sampai kedalaman yang dalam banget, 5 meter tuh enggak. Mulai dari generasi 7 itu di dalam SIM ejectornya tuh ada seal karet yang kelindungin air buat nggak masuk gitu. Oke, itu tadi tampilan website yang bisa dinikmati oleh penggunanya sebelum membeli ya, untuk mengetahui fitur-fitur apa aja sih yang terbaru yang ditawarkan oleh Apple. Next kita masuk ke website berikutnya yaitu Samsung. Ya oke, sekarang kita ke websitenya Samsung ya. Mana nih Samsung S20 ini? Samsung Galaxy S20 and 20 Plus. Nah, gimana nih kalau Samsung mempromosikan HP-nya di websitenya sendiri? Ini bisa langsung diklik ya, buy now. Tadi kalau di Apple sama, dia backgroundnya hitam juga. Ini juga sama, ternyata lebih gelap gitu, lebih condong ke arah gelap, tapi dia memadukannya dengan warna putih juga ini. Dan meskipun ini websitenya adalah versi Indonesia ya ID, tapi Samsung tetap pakai bahasa Inggris ya ini. Kalau tadi Apple kan bahasa Indonesia, ini sekarang bahasa Inggris. Di sini ada MKBHD, Max Brownie, kemudian ada Unbox Therapy. Ini semua mereka yang review ya. Jadi masuk sini top. Kalau yang tadi di Apple enggak, dia hanya nampilin versinya mereka, tapi kalau di sini ternyata di Samsung mereka juga nampilkan komentar dari reviewer teknologi ya. Kemudian backgroundnya putih, ini bisa diganti-ganti ya. Wow. Jadi ada dua warna ya, Cosmic Black sama Cosmic Grey. Ini sama sih tadi, dia juga di Apple tadi ini terlihat juga dengan jelas ditonjolkan ya. Konversi The Galaxy in ini. Oh gini. Oh kalau Apple belum punya kayak gini, ini Samsung ada, unik deh, lucu deh. Oh kita bisa ngelihat bawahnya, sampingnya, bisa di zoom nggak sih ini? Kalau yang S20 Ultra, ntar di awal loading dulu. Wow. Oh ini bentuk 3D-nya aja sih, kalau ini biasa. Epic Color, ada 3 kalau S20 ya, S20 Plus, S20 Ultra. Kalau yang Ultra ada 2, kalau S20 Plus sama S20 biasa ada 3. Oke. 6,2, 6,7 dan 6,9 untuk besar layarnya ya. Dan meskipun di atas tadi dibuka dengan warna hitam ya, tapi ke bawah ini ternyata dia masuk ke warna putih, background putih. Ini ada penampakan dari lensa kamera di Samsung Galaxy S20. 64 megapiksel, 108 megapiksel. Wow, ini gede banget sih, 108 megapiksel. Nggak tahu dipakai buat apa. Kemudian, tadi ini dari putih, kemudian dia masuk ke hitam lagi ya. Dan kalau di Samsung ternyata dia udah ada pembagian ini, color, display, zoom, 8K, bright, night, dan baterai. Kita bisa klik-klik di sini untuk langsung menuju ke spesifikasi utamanya. 8K video snap change, how you capture photo and video. Wow, terlalu berlebihan sih kalau 8K. Terlalu berlebihan, nggak terlalu guna-guna banget kayaknya. Lagian pasti filenya gede banget sih kalau misalkan kita ngerekam pakai resolusi 8K, kemudian diedit gitu. Kayak Full HD aja udah cukup sih kalau HP. Pulse in more light so you can shoot more night. Oke. Wow, langsung kembali ke putih lagi. Power on and on and on. 4000, 4500, 5000.
Highlight desain kamera try accessories. Oke sih gitu. Yang dari Samsung gitu, dan beda sama Apple memang ada prosesornya, tapi kalau ini nggak disampaikan sih prosesornya tuh apa. Kemudian dia bisa ke dalam, main di dalam air atau enggak. Tapi ini dia lebih menonjolkan lebih ke kamera sama desainnya sih. Menonjolkan kamera, kalau kamera ini kamera 108 megapiksel bisa ngerekam 8K. Oke, kita lanjut ke website berikutnya. Xiaomi. Nah, HP gue nih Xiaomi. Kita ya masuk ke yang paling mahal aja ya, HP yang paling mahal ya. Di Xiaomi itu ada Mi Note 10 Pro. Harganya 7 juta kurang kembali 1000. Gimana dia mempromosikan tampilan produknya di website supaya untuk memikat para customernya. Sama warnanya hitam juga, dan di sini ada harganya dong. Mi Note 10 Pro, kamera penta 108 megapiksel pertama dunia. Jadi yang pertama itu ternyata yang ngerilis smartphone dengan kemampuan foto resolusi 108 megapiksel itu adalah Mi Note 10 Pro. Baru setelah itu ternyata Samsung Galaxy 20 Ultra dengan harga 6,199.000. Oke, harganya sudah ada. Ini tak scroll ke bawah ya. Warna hitam juga sih sama. Emang kalau hitam tuh lebih elegan sih daripada putih ya. Nah, simple banget nih juga kalau Xiaomi ya. Dia langsung aja ngasih tahu kamera penta, layar AMOLED, layar lengkung AMOLED, sensor sidik jari pada layar yang responsif, baterai besar, pengisian daya cepat, dan ada NFC. Ini ada tonton videonya juga. Sistem pencitraan semua skenario. Wow, ini sensornya gede banget. Kamera telefoto, kamera portrait, kamera resolusi. Ini keren sih, keren. Samsung harusnya bikin kayak gini. Intuitif, kemudian terlihat canggih aja sih ini. Ini baterainya juga kelihatan, posisi kameranya juga seperti ini. Keren. Belum pernah ada sebelumnya Mi Note 10 dilengkapi kamera 108 megapiksel dengan resolusi foto tunggal hingga sekian. Wow. 12 kali lebih tinggi daripada resolusi 4K. Ini gunanya buat apa ini? Wow, gede banget. Oh, kalau yang biasa segini, kalau 108 megapiksel segini. Gede juga ya. Tapi kalau foto masih bagusan Apple sih ini. Pemilihan lokasi gitu ya. Setuju nggak? Nggak ya? Ya udah nggak apa-apa. Kamera telefoto. Oke. Oh, lumayan jauh nih. 10 kali dengan OIS 4 axis, memungkinkan mata Anda melihat lebih banyak lagi. Oke, ini lumayan. Kalau tadi Apple ada telefoto juga, tapi nggak nampilin bisa nge-zoom proses kayak gini. Kalau ini Xiaomi dia nampilin. 12 megapiksel kamera portrait. Foto diambil dengan kamera portrait, adegan nyatanya seperti ini. Bokehnya lumayan halus di belakang. Oke, kamera sudut ultra lebar 20 megapiksel. Kamera flagship sekarang itu wajib punya ultra wide yang benar-benar wide ya. Karena keren sih, kalau iPhone aja fokusnya di ultra wide sama wide kameranya. Dan nggak punya, tadi iPhone nggak ada makro ya. Ini fokus, dia juga ternyata bisa ngambil makro Mi Note 10 Pro. Di makro tuh jadi kita foto objek dengan jarak yang dekat. Kemudian ada mode vlog dan mode malam. Wow, ini mode vlog. Kemudian mode malam. Wow, mode malam. Kamera selfie 32 megapiksel. Mbak ini siapa sih? Layar lengkung AMOLED 3D, Corning Gorilla Glass, depan dan belakang. Kemudian sensor di bawah layar, baterai besar dan pengisian cepat. Nah, tadi Samsung nggak ada ininya, nggak ada prosesornya, ini sekarang ada, tapi bukan yang pakai prosesor tercepat ya, karena kan sekarang tercepat itu Snapdragon 845 atau 865 ya, lupa. Koreksi kalau salah ya. Nah, kalau yang di Mi Note 10 Pro ini dia hanya mentok di 730G, Snapdragon 730G, dan hitungannya masih flagship sih, tapi masih ada yang lebih flagship lagi di seri 8 ya. Ini udah oke kok. Tentunya masih punya jack earphone 3,5 dan Type-C.
hidup jadi lebih mudah. MIUI 11. Oke. Ya, untuk ini udah selesai ya. Jadi untuk kedetailannya itu ternyata Xiaomi juga boleh diadu dengan iPhone ya. Dia punya ciri khas tersendiri untuk menampilkan macam-macam pola keunggulan dari HP ini. Menarik sih, di awal juga udah dikasih tahu harganya. Karena ini yang Indonesia ya, jadi harganya langsung dari rupiah ini. Oke, sekarang kita ke ini Realme X2 Pro. Oke, Realme X2 Pro. Full speed flagship, harga 7,799.000. Yap, ini jadi flagship termahal Realme. Kayaknya kurang tajam deh. Kalau Xiaomi tadi tuh tajam gambar ininya apa? Smartphone-nya, HP-nya tuh. iPhone juga nih coba. Nah kan ini kan tajam nih. Ini tajam banget, tapi kok ini kayak agak blur gitu ya. Kayak motonya kurang apa sih? Ketajamannya tuh kurang gitu. Ini juga sama sih tadi kalau awalnya coba. Ini tajam nih. Apalagi iPhone ya, ini tajam banget. Tapi kalau Realme ini kurang tajam sih. Oke, ini bentuknya video. Nah, kayak gini, ini tajam nih kalau ini nih. Qualcomm. Nah, tadi kalau Xiaomi kan dia 750G Snapdragon ya. Kalau yang Realme X2 Pro ini dia Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Ini yang termasuk paling tinggi saat ini. Up to 112 GB, 256. Jadi di sini keunggulannya langsung ditampilkan dalam satu tampilan sih ini. Ada kayak gini ya, dan backgroundnya juga hitam. Kita fullin dulu ya, ini juga hitam. Outraging flagship yoi 855 Qualcomm Snapdragon. Wow, ini keren sih, bisa tampil kayak gini. Aku tuh seneng lihat apa daleman mesin dari HP sih, keren gitu. Ini ada prosesornya di sini ya, kemudian flash storage terbarunya sampai 256 GB. Saya ke bawah. Oh, emang hitam tuh jadi gini. Oh, dia juga punya sistem cooling ya. Sistem coolingnya ini kalau geser gimana sih? Oh, dia otomatis ya. Nah, ini sistem coolingnya di sini. Vapor chambers. Flagship viewing experience 90 Hz ultra smooth display. Lebih ringan. 5% mengurangi konsumsi daya baterai. Oke, keren. Lagi-lagi hitam backgroundnya. Ada HDR juga. Generasi terbaru display fingerprint terbuka dalam 0,23 detik. Wow, kenapa Apple nggak pakai teknologi ini ya? Oke, kembali ke putih. Sensor 60 resolusi tajam yang mengagumkan. Hybrid 20 kali hybrid. Wow. 2 kali. Oh, ini tunjukkan sampelnya. Ini yang sekali, 2 kali, 5 kali, dan 20 kali. Oke, tajam. Nah, ini fotografer pasti. Oh, fotografer Nat Geo. Pasti bagus-bagus sih. Nah, ini mbak yang tadi bukan ya? Tadi di Xiaomi juga ada sih mbak-mbak ini. Super Nightscape. Lumayan beda jauh kalau dimatiin sama dinyalain. Terlihat lebih terang ya. Warna kulitnya di sini. Video stabilization. Coba kita cek. Oh, ini yang biasa. Ini yang pakai HP ini ya. Stabil banget sih, emang kelihatan bedanya. Oke, keren. Stereo speaker, teksturnya mempesona. Jadi sekarang udah backgroundnya kembali ke putih. Tadi hitam di awal-awal, sekarang putih. NFC, penampilan istimewa dalam genggaman. Color OS ya. Oke, udah. Itu coba sekarang terakhir kita masuk ke webnya Vivo. Web Vivo itu V19 ya, kalau yang paling mahal tuh kalau nggak salah. V70 Pro. Oke, wider selfie clear night. Oke, ini HP termahalnya berarti ya. Putih. Iya, putih biasa sih, putih biasa ini. V17 Pro ini dia kamera depannya pakai pop-up kamera ya. Ini tajam sih ini daripada yang Realme. Coba Realme kita tuh kan, ini tuh kayak gini ya. Itu tajam, ini nggak terlalu tajam ya kan. Wow, bagus, keren.
Kayak HP iPhone sih ini tampilannya. Apa bentuk ininya? Cuma tinggal dikasih notes aja di sini. Oke, dia prosesornya 675. Sayangnya bukan yang tertinggi, di bawahnya Mi Note 10 Pro ya. Mi Note 10 Pro tadi 750, ini 675. Oh, dia ngasih tunjukin buat main gamenya. Ini ada PUBG Mobile. Dan langsung masuk ke OS-nya, Fantouch OS terbaru 9.1. Dan gitu aja. Nggak sepanjang, jadi yang paling sedikit sih ini dari Vivo ya. Kemudian Realme oke, ini nampilin kayak gini-gini. Terus Xiaomi juga oke, keren. Samsung yang saya kira bakalan keren banget tampilan di websitenya, nggak terlalu memberikan impresi yang positif ya. Jadi oke, kalau di ranking pertama tetap Apple. Kedua mana ya? Kedua Xiaomi sih. Kedua Xiaomi. Pertama Apple, kedua Xiaomi, ketiga Realme, keempat Samsung, dan kelima Vivo. Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.